live-nya ya. Udah lewat isya sedikit ya. Karena kita sekarang live-nya habis maghrib biar nggak kemalaman, oke? Tadi ada yang nanya kalau baca doa setelah azan lihat handphone nggak masalah ya. Doa setelah azan nggak hafal Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ya, itu boleh lihat handphone, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Ella ya. Oke, itu nggak masalah. Doa-doa apapun kalau teman-teman ngelihat handphone itu nggak ada problem sih, oke. Nggak terlalu nggak masalah. Zikir dan doa atau sholawat lihat handphone atau lihat majmu' syarif nggak apa-apa ya. Ustazah, saat sujud terakhir doanya maksimal berapa lama ya? Soalnya listnya panjang. Kalau doanya sendiri itu panjang nggak apa-apa. Yang penting jangan encok pegelinu aja ya. Tetapi kalau sholatnya berjamaah, ambil satu atau dua doa yang prioritas aja ya, supaya kita tidak ketinggalan sholat berjamaahnya ya. Ustazah, kalau ditinggal suami setahun nggak ngadu ke penghulu jatuh talak nggak? Tergantung. Apakah suaminya ketika pergi kemarin mengucapkan talak? Kalau ketika suaminya pergi dia ucapkan talak, itu jatuh talak walaupun tidak ke penghulu. Tapi ketika dia pergi gitu aja tanpa meninggalkan kalimat talak, itu bukan talak ya. Bahwa talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal dunia. Yang keempat, salah satunya murtad ya. Selagi tidak terjadi keempat itu, nah itu tidak jatuh talak. Misalnya nih ada orang yang dipenjara ya 10 tahun, itu kan tidak jatuh talak ya. Nah kecuali istrinya yang menggugat di luar, oke, nggak jatuh talak ya. Atau dia TKW 10 tahun ya nggak ketemu, itu tidak jatuh talak kecuali salah satunya menggugat. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke Ustazah, jadi sholat witir 1 rakaat itu tidak jadi masalah ya. Ustazah, apakah sihir itu ada? Oh, sihir itu ada. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah. Wa min syarrin nafasati fil uqad ya. Bahwa kita berlindung kepada Allah dari ikatan sihir ya. Sihir itu pokoknya sihir itu beda dengan kesurupan. Kalau surupan itu cuma diruqyah doang bisa. Tapi kalau sihir itu harus ada bukhul ya. Maka kalau suami istri bertengkar itu biasanya terjadi banyak sekali sihir ya, saling menjelek-jelekkan, saling menyihir, itu hati-hati ya. Dan sihir itu harus ada bukhul. Bukhulnya dalam bentuk rambut, darah haid atau yang lainnya. Yang ad-dakhilin bisa dimakan, dimasukkan ke minuman atau makanan. Ada al-kharijin bisa ditanam di sekitar rumah. Nah sebenarnya sihir ini adalah tindakan pidana yang di Indonesia belum diatur undang-undangnya. Di beberapa negara Timur Tengah itu ada khusus polisi penangkal sihir, yang mana polisi itu bisa mempidanakan para pelaku sihir ya. Teman-teman coba baca aja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke. Ustazah, kalau sholat sunnah nggak baca ayat pendek boleh nggak? Semua jenis sholat nggak baca ayat pendek tidak jadi masalah, karena ayat pendek itu cuma sunnah ya, dia tidak termasuk ke dalam rukun sholat ya. Oke, kalau orang tua tidak sholat sama sekali meninggal, apa tidak boleh diyasinkan? Boleh, nggak masalah. Urusan sholatnya nggak sholatnya dia itu urusan dia dengan Allah. Yang penting yang penting teman-teman itu, yang penting kita sudah mengingatkan ya. Oke, Ustazah, Al-Quran saya sudah banyak yang rontok, mau beli lagi tapi bingung yang sudah rusak dikemanain. Taruh aja di lemari atas, nggak masalah. Ustazah, oke, apakah boleh berhubungan intim LDR kalau dengan suami? Nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, belum bisa Mbak Meliandi karena itu terlalu malam untuk wilayah timur ya. Ustazah, selesai sholat terus batal zikir dan doanya sah nggak? Selesai sholat teman-teman bisa kalau batal karena buang angin, nah teman-teman itu bisa zikir dan doa walaupun dalam kondisi tidak wudu.
Karena zikir, doa, sholawat itu tidak wudu, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, artinya tidak dalam keadaan berwudu, tidak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, saya hari ini tidak sholat karena sakit, bangun pun susah. Harusnya Mbak tetap sholat walaupun dalam keadaan baring. Dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa ala janb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Harusnya sholat walaupun telentang. Apakah niat sholat harus baca dalam hati? Tidak, boleh dilafalkan, boleh disirkan. Ustazah, nggak ada 27 Rajab, nggak ada puasa ya. Surat pendek apa yang dibaca saat sholat hajat? Bebas aja ya. Puasa sunat sampai tanggal berapa sebelum Ramadan? Bagi yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya, sebelum nisfu Sya'ban, masih boleh berpuasa sampai H-1 Ramadan. Tapi bagi teman-teman yang tidak pernah berpuasa atau tidak terbiasa puasa sunnah, maka batas waktu teman-teman berpuasa sunnah maka setelah nisfu Sya'ban tidak boleh lagi puasa sunnah, kecuali yang udah terbiasa puasa sebelumnya ya. Oke, besok puasa Rajab 3 hari, nggak ada puasa 3 hari di akhir Rajab. Besok kembali aja kepada puasa biasa. Besok boleh puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Ustazah, kalau sholat subuh lupa baca doa kunut gimana? Nggak apa-apa, tergantung ya. Kalau teman-teman Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut, ya kan? Nah, tetapi Imam Hanafi mengatakan tidak kunut. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Kalau teman-teman terbiasa kunut, sekali nggak kunut ya harus sujud sahwi. Kecuali teman-teman tidak terbiasa kunut ya. Kalau teman-teman tidak kunut itu aman ya. Ustazah, saya sakit hati dituduh ibu ambil uang takziah. Saya benci lihat ibu mana tinggalnya sama saya sekarang, udah nggak apa-apa. Orang itu berpikir dan menuduh karena kapasitas pikirannya masih seperti itu. Tinggal bilang bukan saya, Mbak nggak usah pikirkan, Mbak lakukan aktivitas seperti biasa. Suami saya menuduh saya selingkuh, wah itu bahaya itu. Kalau Mbak nggak selingkuh dan kemudian suaminya menuduh Mbak selingkuh, itu dosanya besar banget ya. Menuduh perempuan baik-baik selingkuh itu dosanya besar banget ya. Apalagi kalau cuman asumsi, kalau cuman ada perubahan terus selingkuh, asumsi, seuzon, itu dosanya besar banget. Mbak abaikan saja. Nah itu semua, kalau Mbak nggak sanggup ya Mbak tinggal pisah, udah segampang itu ya kan. Bila jumlah hitungan dalam berwudu lebih dari 3 saja cukup ya.